Ya, pemirsa, laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono menjadi perhatian publik karena ini diketahui menyentuh isu sensitif batas antara kebebasan berekspresi, kritik melalui komedi, dan potensi pelanggaran hukum pidana. Untuk itu pemirsa, di sore hari ini kita akan membahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, dan juga Mas Danet Bustama, seorang komika. Selamat sore semua. Selamat sore. Menurut keyakinan saya selamat sore. Baik, ini kan kasusnya lagi viral ya. Semua orang tentunya ini memperbincangkan komika Panji Pragiwaksono. Saya akan ke Mas Heri terlebih dahulu nih, untuk melihat bagaimana sebetulnya hukum pelaporan terhadap Panji ini, Mas. Apakah sudah memenuhi unsur pidana atau mungkin masih di ranah yang memang ekspresi? Ya, dia kan dilaporkan atas beberapa pasal ya, pasal 300, 301, 242, dan 243. Berkaitan dengan penghinaan terhadap golongan penduduk dan tindak pidana terhadap agama atau kepercayaan. Seakan-akan dianggap ini ada penistaan, penghasutan, dan lain sebagainya. Kalau kita breakdown ya, kita turunkan unsur-unsurnya, bisa 2 hari 2 malam nggak kelar-kelar bahas itu. Tapi intinya adalah ketika bicara tentang penghasutan misalnya, harusnya membacanya harus utuh. Apakah dalam konsep di putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, nomor 7 tahun 2009 itu kan sudah mengubah dari delik formil menjadi delik material. Apakah yang disampaikan oleh yang bersangkutan, Saudara Panji, dalam acara yang tunggal yang diadakan dengan tajuk mens rea itu memenuhi misalnya penghasutan di muka publik, sehingga kemudian ada bukan hanya sekedar ketersinggungan ya, tapi perbuatan yang mengarah pada chaos misalnya, kerusuhan dan lain sebagainya akibat dari peristiwa yang disampaikan. Toh yang melaporkan pun sejauh ini kan ada ada celah ketika bicara tentang legal standing dengan mengutip nama-nama ormas tadi kan, yang ternyata ketika dikonfirmasi, ormas yang bersangkutan juga tidak merasa bahwa mereka bagian dari upaya untuk mempidanakan Saudara Panji Pragiwaksono. Kemudian lagi untuk konteks yang lain, ini kita anggap ketika pelaksanaan mens rea yang dilakukan oleh Saudara Panji ini kan di satu tempat tertentu dan memang wilayahnya ada wilayah komedi. Mungkin kalaupun ini bayangannya akan coba untuk ditelusuri sampai naik ke proses penyidikan, maka perlu dengarkan juga keterangan ahli dari sisi Mas Panji ya. Apakah kemudian ini sudah tepat ketika ada satu tempat yang punya aturan main demikian, itu kemudian dihukum, dihakimi dengan menggunakan pemikiran kita yang di luar dari konteks itu ya. Kalaupun fokus pada kasus pelaporannya adalah masalah konsesi tambang yang konon katanya diberikan kepada organisasi masyarakat tersebut yang latar belakangnya agama, tinggal kita cek saja faktanya. Apakah fakta itu memang ada atau ini rekayasa Panji, dari awal pemberitaan itu tidak pernah ada. Kalau ternyata pemberitaannya ada, sejauh mana pemberitaan itu juga punya data fakta yang menguat begitu kan? Nah, kalau kemudian yang dibicarakan adalah fakta atau kebenaran, apakah kemudian ini bagian dari upaya untuk masuk, kita bisa katakan bahwa itu masuk dalam konteks pasal 300, 301 maupun 242 dan 243 tadi. Jadi menurut saya ini tidak boleh memang bahasa dalam pasal ini bisa jadi tafsir yang luas ya, karena bisa jadi multi tafsir. Ketika kita bicara tentang mengupayakan menciptakan permusuhan, itu kan permusuhan dari lingkup siapa ke siapa gitu. Mungkin di orang-orang sekitar yang merasa terganggu mungkin ya, mungkin Mbak Rehana dan juga Mas Danet mungkin tidak terganggu dengan hal itu karena tidak bersentuhan langsung. Nah ini kan harusnya juga bisa dijelaskan bahkan dari legal standing awal menurut saya. Gitu. Baik, kita akan ke Mas Danet. Mas Danet sebagai seorang komika mungkin ini melihat pandangan adanya laporan yang ditujukan kepada Panji Pragiwaksono dari hukum terhadap Panji ini seperti apa sih, Mas? Kalau masalah hukum dan pasal tadi masuknya pasal apa sih, Pak? Penghinaan dan lain-lain itu. Ini sudah ahlinya, tapi saya nggak mau masuk ke sana karena menurut saya yang terjadi adalah justru budayanya. Jadi kenapa budaya rakyat Indonesia yang dikenal gotong royong bergeser ke budaya gampang tersinggung? Kenapa ketersinggungan itu semakin tinggi? Padahal kita bisa lihat seandainya semua itu disikapi secara head to head. Jadi misalnya gini, ada yang bilang karya balas dengan karya. Omongan balas dengan omongan.
Saya tadi lihat tuh ya, ada Instagram dari Chef Citra. Dia nggak suka dengan mens rea Panji karena Panji menyudutkan Pak Dharma Pongrekun, gitu. Dia balas tuh dengan narasi keyakinan dia, dan itu jadi rame, jadi diskusi sehat menurut saya gitu. Dan menurut saya kalau orang terlalu gampang tersinggung, responnya suka jadi kocak. Karena kan kita lihat tadi Bapak sendiri ngomong, tiba-tiba dia mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah ya. Tahu-tahu NU Muhammadiyah ngomong, ini bukan bagian dari kami. Betul. Terus ada lagi berikutnya yang menurut saya agak kocak adalah si pelapor menyerahkan flash disk berisi tayangan dari Netflix untuk sebagai bukti laporan ya Pak ya, gitu. Sekarang pertanyaan saya adalah, kan Netflix itu menyiarkan show-nya Panji, udah dealing, ada pajak di situ, dan udah ada disclaimer tidak boleh menyebarkan tontonan ke masyarakat luas. Itu kan direkam terus disebarkan. Maksudnya Artinya jadinya bukti. betul sekali. Ini artinya jadinya menjadi salah satu kekhawatiran kah mungkin bagi para yang seprofesi juga dengan Mas Danet? Enggak, kekhawatiran saya adalah kenapa orang Indonesia jadi gampang tersinggung aja. Jadi semakin gampang tersinggung. Tadi kan saya lihat beritanya tuh di sesi pertama. Tawuran apa segala macam gitu kan. Itu kan karena ketersinggungannya semakin tinggi. Benar kan? Yes. Kenapa orang-orang yang ada di bagian atas tidak mengajarkan itu untuk tidak gampang tersinggung dulu, diskusi internal dulu, ngomong yang diam-diam aja dulu. Kita sedang banyak hal nih yang sedang kejadian yang tidak enak, bencana segala macam gitu. Terus masuk ke pasal penistaan agama. Kayaknya kemarin ada mantan menteri ternyata kena kasus korupsi dana haji. Apakah itu masuk penistaan agama? Artinya mungkin memang perlu didiskusikan dulu iya, ya sebelum internal dulu melakukan aja. pelaporan tadi, internal dulu supaya tadi juga tadi head to headnya seperti apa, Iya. apple to apple-nya bagaimana, begitu kan ya Mas ya. Nah kita juga akan kembali lagi nih ke Mas Heri. Mas Heri, sebetulnya sejauh mana sih hukum pidana di Indonesia ini dapat membatasi kemudian kebebasan untuk berekspresi, khususnya kalau kita lihat ini dalam seni dan juga komedi nih Mas. Ya sebenarnya banyak hal yang tanpa harus dijelaskan pun orang tahu batasannya ya. Misalnya melakukan tindakan yang di luar batas. Tapi ketika ini ditarik ke ranah seni ya, cara orang seni itu kan mungkin beda ya memberikan kritik. Saya nggak tahu apakah itu kan jadi bahan pertimbangan hukum nantinya. Cuman saya mengutip dari ketentuan pasal 53 misalnya di KUHP kita yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023, ketika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, itu keadilannya dulu yang diajukan. Sedangkan keadilan ini sekarang nggak hanya bicara dalam konteks kita meretributif, menghukum orang, tapi ada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sehingga bisa saja misalnya di tahap penyelidikan, kemudian dihentikan perkaranya karena restoratif justice tadi. Tapi kan menurut saya ini juga jadi presiden ya ke depan ketika banyak persoalan yang harusnya tidak dibawa ke ranah pidana menjadi pidana. Persoalan di KUHP yang baru kita kan mengatur hal itu. Dengan demikian tanpa sadar ada potensi orang untuk menjadi tersangka itu semakin banyak sebenarnya, semakin besar ketika ada norma yang dulu kemudian tidak diatur, kemudian diatur lebih rigid lagi. Mungkin ini kalau penistaan agama, blasfemi itu kan ada di pasal 156A KUHP kita yang lama ya. Sekarang diatur ulang di pasal 300 dan 301 tadi. Tapi sekali lagi, ini tidak mudah untuk menilainya karena beda dengan kasus misalnya tindak pidana pembunuhan, korupsi. Itu saja berkali-kali dikoreksi sekarang kan, ada abolisi, ada amnesti yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana Tom Lembong dan Hasto misalnya, karena ternyata nggak ditemukan mens rea-nya. Nah, ketentuan dalam pasal 54 KUHP yang baru juga pedoman pemidanaan itu bicara tentang bagaimana melihat kondisi batin orang itu ketika dia melakukan satu perbuatan tadi, sehingga bisa dinilai ini ada perbuatan pidananya atau tidak. Persis seperti apa judulnya Mas Panji itu, mens rea tadi yang harusnya dicek kembali apakah ada mens rea-nya. Kalau enggak nanti pertanyaannya kok ngono kan gitu kan. Kok ngopo harus kemudian pidana ini dijatuhkan pada orang yang sebenarnya ya saya nggak mengatakan bahwa itu 100% benar ya, tapi sebenarnya ini kan kritik yang dibalut dengan komedi walaupun tadi nilai komedi, penilaian komedi orang Mas Danet dengan saya bisa saja berbeda. Nah, apakah kemudian itu kerana pidana? Mungkin kita nggak langsung bicara tentang pidananya begitu ya. Betul. Nanti kita akan dalami lagi ya Mas, usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.